kita masuk ke makalah, ada satu bacaan yang kita baca dulu, dan ini bacaan dasar. Kita akan pelajari terus ya, Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang 36. Dasar dari buah kerajaan Allah itu berasal dari kematian Kristus yang ditanam sebagai biji gandum. Jadi dia mati ditanam, dan bukan dikubur tetapi ditanam di tanah. Dia menghasilkan banyak buah. Nah, ini adalah satu kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Ayat yang ke-24 ya. Saya akan bacakan dari ayat 20. Yohanes 12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Nah, perhatikan ada orang Yunani di sana. Terus kemudian orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus bersama-sama menyampaikannya kepada Tuhan Yesus atau kepada Yesus. 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yang lebih aneh adalah mengapa begitu orang Yunani datang, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini. Nah, ini sudah saatnya. Jadi begitu orang Yunani datang, orang dari Sidon, orang dari perwira yang luar biasa punya iman itu datang pada Yesus. Dan ini bukan orang-orang Israel atau orang Yahudi. Ini adalah orang-orang bangsa kafir yang datang kepada Tuhan, bertanya pada Tuhan, ingin mengenal Yesus secara pribadi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, arti ke dalam itu dimasukkan, ditanam dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia tidak mati ya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ini kalimat yang sungguh inilah rahasia hidup berbuah sebenarnya. Ya. Barang siapa atau siapapun orang Kristen, bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, setiap orang Kristen yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk apa? Hidup yang kekal. Luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak mencintai nyawa kita, bukan mementingkan diri kita, dan kita kehilangan segala kenikmatan daging kita, hidup kita, kita lebih memikirkan pada orang lain, terus memiliki serta mengenal hati Tuhan, maka saya percaya kita akan kehilangan banyak, bahkan sampai nyawa kita, artinya hidup kita. Jadi hidup kita ini sudah ditebus oleh Kristus, maka tidak ada lagi hidup di dunia ini untuk itu saya. Semua untuk siapa? Yesus. Untuk nyawa Yesus. Ini gak gampang. Ingin berbuat banyak, saudara tahu rahasia. The master key of success in Christian life itu nggak ada jalan lain. Saudara harus ketemu kunci. Dimanapun kamu ditempatkan, jika engkau mempertahankan nyawamu, saudara tidak akan bisa berbuat. Ya, karena ini langsung Tuhan Yesus mengajarkan. Kenapa ini berurutan? Karena ada prosesnya buah kerajaan Allah. Karena saudara menikmati dulu, ya, janji-janji Tuhan yang luar biasa, dan kemudian kita lihat sekarang ini bahwa kerajaan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya Allah memberikan hadiah keselamatan itu, tetapi kita harus menikmati keselamatan itu dengan apa? Dengan menikmati hidup
yaitu tidak mempertahankan nyawa kita. Kalau saudara mengerti rahasia ini satu persatu, jalan satu, mengerti satu, saudara sedang menanam, saudara sedang menabur, saudara sedang memberikan bibit-bibit investasi kekuatan rohani yang akan bangkit yang luar biasa. Jika saudara tidak pernah menanamkan ini, tidak pernah menabur sama sekali, saudara tidak akan terima. Itu dimulai sejak kapan? Dari sejak kita sadar bahwa diri kita ini harus kehilangan nyawa. Ya, oke, kita lanjutkan. Hidup yang kekal. 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Melayani aku itu artinya apa? Ia harus mengikut aku. Yang ketiga, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Apa arti kehilangan nyawa? Dijelaskan lagi oleh Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Apa lebih dalamnya? Dikatakan di sini, hidup yang kekal itu bersama dengan Yesus apa artinya? Barang siapa melayani aku, kehilangan haknya melayani dagingnya dia fokus pada melayani Kristus. Di mana Kristus berada, di mana Yesus ada, dia mengikuti Yesus. Di mana Yesus ada, saya ada di sana. Kita mendapatkan nyawa kita mendapatkan isi dunia. Iblis mencoba Tuhan Yesus supaya kita hidup mandul, tidak berbuat. Kenapa? Karena saudara dapat isi dunia. Yesus mengatakan, engkau harus lepaskan isi dunia, segala hal kamu pegang Tuhan itu. Engkau dapatkan isi dunia, segala-galanya. Iblis kebalik, kamu capek keinginan duniamu, keinginan hatimu, engkau akan mendapatkan nyawamu. Nah, Tuhan katakan, engkau kehilangan nyawamu pada saat kau mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan segala hal itu, dan kau tidak pernah tahu siapa Tuhan. Kita satu. Itu iblis dari sejak awal, dari Adam dan Hawa. Tuhan cobai semua sama, bahwa kita tidak diperbolehkan menyangkali diri kita. Kita harus mengangkat diri kita supaya orang lain melayani saya, orang lain perhatikan saya, orang lain yang terus-menerus menopang saya. Jadi saya lebih diperhatikan dari segala orang yang lain. Dunia memperhatikan saya, dunia memuja saya, dunia memberikan saya kekuasaan, memberikan segala-galanya. Kenapa? Karena kamu pinter, karena kamu luar biasa, karena kamu punya talenta. Wah, disayung tinggi sampai atas, blok. Apa yang terjadi? Langsung kosong itu, ya. Luar biasa. Orang yang mengerti hidup yang kosong di atas, dia memenuhi segala hal di dunia ini. Tapi orang yang memenuhi segala hal di dunia ini, dia akan kekosongan hidup di puncaknya. Saudara, saya tanya, kalau kita memiliki segala isi dunia, sudah kita miliki, dan tidak ada lagi kekuasaan yang diambil lagi seperti Alexander the Great, apa yang terjadi? Kalau semua sudah tidak ada yang dicapai lagi, kan ini kehausan ini kan, kekuasaan, wah, rebut ini, ingin dagang ini, dapat ini, dapat semua, dapat semua, seisi dunia dapat. Terus saya tanya, berhasil nggak? Wah, secara dunia berhasil. Kemarin saya lihat di Periplus, 100 pengusaha besar di dunia masih muda semua, dan selama ini belum ada di gereja. Jadi pengusaha di gereja atau para hamba Tuhan, pendeta atau majelis gitu ya, yang kaya di gereja itu harus perlu juga gitu, ada majalahnya. Bukan Forbes. Yang majalahnya itu harusnya ganti Fox, ya, serigala, rubah. Saudara, waktu saya lihat mereka kekayaannya 129 miliar, artinya triliun. 100 orang, 2 dari Indonesia, salah satunya anaknya Bakri, dan ada satu namanya Sandiago, yang satu Maiwan, Bakri. Saudara, saya tuh senang baca-baca gitu ya. Kenapa?
sambil belajar menyampaikan hati Tuhan gitu ya. Kita lihat kondisi dunia yang sekarang terjadi apa. Sangat mengerikan. Dan sebagian besar 100 orang di puncak ini, yang paling mengejutkan di dalam penelitian itu, tidak ada yang bisa mempertahankan kehidupan itu. Begitu mereka gagal, banyak yang langsung habis hidupnya, bunuh diri, selesaikan hidupnya, kosong semua. Jadi saya tanya, setelah mereka mau berada di puncak kejayaan, mereka mencapai apa? Kosong. Ya, oke, ini cuma satu gambaran saja. Kita lanjutkan, sudah perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-27, perhatikan ya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus mau menghadap salib ini. Dia terharu luar biasa. Kenapa? Karena bangsa-bangsa itu datang mencari dia. Waktunya sudah tiba. Buah kerajaan Allah itu mau muncul semua. Orang dari Samaria, Dekapolis, orang dari semua dari daerah seluruh dunia itu lagi masuk ingin mengenal Kristus. Sampai detik hari ini sebenarnya. Sampai hari ini. Pulau-pulau menantikan pengajarannya. Bangsa-bangsa menantikan dalam stres yang luar biasa. 2030 saudara akan tahu kematian terbesar akan terjadi di dunia ini karena kehilangan sandang pangan dan seluruhnya. Kemiskinan akan lebih dari 2,5 kali dari saat sekarang. Dan kehabisan dari bahan makanan dan minum serta cuaca yang tidak menentu itu akan memperparah keadaan, dan itu sangat luar biasa. Jadi kita sedang menghadap dunia yang begitu berat, luar biasa. Nah, kita tahu waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus terharu. Kenapa? Nanti manusia itu akan mencari untuk kepentingan diri perutnya, kepentingan dirinya sendiri, dan orang tidak akan memperhatikan orang. Saudara, baru tadi sebelum saya kesini, saya kadang-kadang terharu sekali. Ada seorang anak kecil kepepet sampai gak bisa nafas, untung ditolong. Yang tadi yang terjadi di Makassar, bagi-bagi sembako gratis. Itulah bangsa kita. Inilah model foto gambaran bangsa Indonesia. Mungkin jemaat kita juga seperti itu. Begitu pintu diakonnya dibuka, semua berbondong-bondong masuk diakonnya. Kan gitu. Walaupun bisa bekerja, lebih baik diakonnya. Hati perjuangannya kesulitan sekali. Bangsa Indonesia berat sekali. Dari foto-foto seperti kita tahu, itu nanti dampaknya, gambaran umum itu terjadi di gereja. Kita harus siap. Siap apa? Memberikan nyawa kita. Siap? Amin. Jawab satu orang. Saudara, itulah kondisi yang ada. Bagaimana Tuhan persiapan kita? Kita harus kehilangan nyawa kita. Orang yang kehilangan nyawanya, orang penuh dengan damai sejahtera, orang penuh dengan kekuatan kasih dari Tuhan, penuh dengan kesatuan, penuh dengan buah roh. Tapi kalau kita nggak pernah masuk dalam hidup seperti itu, saudara akan kesulitan sekali. Apa sih artinya keluarga? Ya, ini luar biasa dia. Jadi Tuhan Yesus terharu. Kenapa? Sudah waktunya bangsa-bangsa mereka datang mencari dia, menanti kegenapan waktu dan saat dia harus mati di sana. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Supaya apa? Kematian dia itu menghasilkan buah keselamatan yang siap dituai untuk segala bangsa, seperti Tuhan janjikan kepada Abraham. Ya, ini luar biasa sekali. Saudara, kalau baca ayat ini, kalau kita mengerti kerajaan Allah, kita baru tahu artinya. Selama itu orang banyak nggak tahu. Kok bisa Bapak baca kok tahu seperti ini? Iya, karena kita tahu gambaran secara menyeluruh. Fokus Tuhan itu bagaimana? Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Kita sudah dapat kunci rahasianya. Jadi waktu membaca seluruh Alkitab ini, itu langsung ada koneksi semua.
Dengan luar biasa, Alkitab ini dibangun dengan satu desain dari Tuhan yang sangat maha kuasa dan maha tahu itu. Kita terkagum-kagum. Kenapa? Dari satu tempat berkaitan sumur Betel itu sejak Abraham digali oleh Abraham, dari pertama kali keluar air ditutup oleh orang Filistin, terus Ishak menggali ulang sumur itu, membuang sumur itu dengan luar biasa. Sudah mati ini sumur. Apa yang dikerjakan oleh Abraham ditutup oleh orang Filistin, ditutup oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi begitu anak Tuhan mengulangi apa yang terjadi, itu air membuang. Ditutup lagi oleh bangsa-bangsa lain, ditutup lagi. Betel, sumur di Betel itu. Terus Yakub masuk ke sana, digali oleh Yakub, membuang lagi dia, nggak habis-habis. Itulah buah kerajaan Allah. Apa yang kita tanam dalam kebenaran ditutupi oleh siapapun, ada waktu Tuhan akan bongkar satu-satu dan akhirnya membuat. Jika kita melayani dengan benar, saudara jangan takut kita dikubur oleh Tuhan. Tidak, Tuhan menanam kita. Nanti ada waktunya itu akan muncul pohon dan buahnya, dan tidak ada yang bisa tutup. Iblis pun nggak bisa. Ya, ini janji dari Tuhan. Oke, kita lanjutkan ayat 12. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengar suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Allah kalau ngomong itu kayak guntur ya. Mau seperti itu. Orang-orang yang tertentu mendengar dengan jelas Tuhan ngomong apa. Orang dunia ditutup itu kayak guntur. Selective hearings. Orang bisa melihat Kristus begitu jelas. Orang dunia nggak bisa lihat kabur seperti guntur. Apa ngomong enggak kayak guntur. Apa itu? Tapi khusus orang percaya yang Tuhan pilih, telinga kita dibuka, kita tahu jelas. Dengan sangat jelas, ya. Ayat yang selanjutnya, ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. 30 jam Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat. Penampakan Tuhan itu bukan karena Yesus yang kurang kuasa, Yesus yang kurang berarti, bukan. Karena kamu, untuk menunjukkan tanda-tanda itu dari surga, ya. 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu saya berbuat dalam kehidupan saya kehilangan nyawa saya. Apa yang terjadi? Iblis dilemparkan dari hidupmu dan buat. Tidak bisa bertahta dalam hidup kita. Penghakiman Allah sudah berlaku bagi kita, dan kita tidak dihukum oleh Tuhan. Kita diberikan berkat oleh Tuhan. Apa yang diberikan kuasa oleh Tuhan pada kita? Dikatakan di sini, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari lingkungan hidup orang-orang percaya. Jika saudara mempercayai dan hidup kehilangan nyawa, kalau tidak, iblis koncoan dengan kamu. Begitu, ya. Dia tidak dilemparkan keluar, dia akan cengkeram kamu. Wah, seperti singa yang mengambang. Saya tidak mengenal bisa. Ya. 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kapankah Tuhan Yesus ditinggikan di atas bumi? Waktu dia mati, waktu dia menyangkali dirinya, puncaknya, dia hanya melakukan kehendak Bapa, ditinggikan di bumi. Dan bukan hanya saat itu, Tuhan katakan, aku akan memuliakan engkau dan terus akan memuliakan engkau. Berarti waktu Yesus diangkat di kayu salib, itu akan terulang, bukan Yesus lagi, tapi siapa? Setiap orang percaya akan diangkat oleh Tuhan. Kalau engkau kehilangan nyawamu,
tanda petik memikul salib Tuhan, seluruh bangsa, seluruh orang di sekitarmu akan datang mencari kebenaran. Karena buah itu dinikmati oleh mereka. Hidupmu kau bagi kepada mereka. Orang akan datang. Bila Yesus ditinggikan dan semua orang datang kepadanya kapan? Nah, sekarang. Saya beritakan Yesus. Dengan apa? Saya kehilangan nyawa saya seperti Kristus kayu salib. Model saya di sana. Buah kehidupan itu akhirnya muncul dengan luar biasa. Berbuah limpah dengan lebat. Memberkati orang. Seluruh bangsa datang. Saudara, ini ada bukan perkara biasa. Ini perkara iman kita. Dan kita nggak bisa mengukur itu dengan kekuatan kita, dengan program kita, nggak bisa. Percaya saya, ini kekuatan yang supranatural. Waktu kita betul-betul kehilangan nyawa kita melakukan di mana Yesus ada, di situ saya ada, dan saya lakukan itu. John Wesley bisa mendirikan 12.000 gereja di seluruh muka bumi. Gereja Baptis di El Mudi bisa didirikan lebih daripada hampir 25.000 gereja Baptis. Gereja yang ada di Surabaya, di Minden, ada PSL, 12.000 PSL. Saudara, apakah mereka memprogramkan ini? Jawabannya tidak. Apakah mereka memikir ini satu persatu terus secara pengetahuan? Tidak. Mereka hanya menyembah roh Tuhan dengan roh mereka, dengan kebenaran. Tuhan berikan satu persatu mengalir. Saya luar biasa. Baru setelah itu mereka pikirkan, oh kita butuh ini, doa lagi. Tuhan berikan, butuh ini, doa lagi. Jadi segala kebutuhan itu mengikuti visi dari Tuhan. Dengar Bapak Ibu, segala kebutuhan akan Tuhan berikan, itu mengikuti apa yang visi yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak kehilangan kekuatan orang yang akan mendukung. Kita harus percaya. Ini semua berkaitan dengan hati kita. Kita percaya, kita lakukan, sesudah apa yang kita tanam itu akan muncul luar biasa. Ya, oke. Ayat yang ketiga, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Artinya Mesias tidak mati, tidak menderita, dia hidup kekal. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus pada mereka, hanya sedikitlah waktu lagi terang ada di antara kamu. Ya, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Siapakah yang berjalan dalam kegelapan? Orang-orang yang tidak memberikan nyawanya untuk Tuhan. Orang-orang mempertahankan nyawanya Tuhan. Engkau dalam kegelapan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat, Pak, selama itu saya nggak pernah tahu Pak arti ini Pak. Ya puji Tuhan. Kenapa? Karena bukan dari pengertian kita. Roh Tuhan bekerja bukan dari otak kita, tapi dari hidup kita. Kita mengalami Tuhan. Orang tidak tahu teori ini, tapi Roh Kudus bekerja, saya percaya. Dia bisa melakukan pekerjaan itu. Kita yang tahu teori-teori seperti ini atau pengetahuan firman seperti ini, kadang-kadang tidak melakukannya juga. Kenapa? Ya kembali, kegelapan sedang menguasai kita. Kita bersyukur sekali ya, jika saudara yang ikut dari awal rahasia kerajaan Allah, bagaimana Tuhan membukakan hatinya, membentuk satu kerajaan, terus bagaimana kerajaan itu dibukakan kepada setiap bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Terus bagaimana bangsa Israel ikut Taurat itu, gagal mereka. Terus Tuhan Yesus datang, dia memberikan pengajaran, pelayanannya, contoh-contoh modelnya, hidup di dalam kerajaan Allah itu. Modelnya Tuhan Yesus menjadi etika kita. Apa yang dia kerjakan, dia katakan, dia lakukan, itu kita kerjakan, kita lakukan, dan kita amini dia. Nah, baru setelah kita taat seperti itu, baru kita masuk dalam dua kerajaan Allah. Yang pertama,
Tanggung jawab dari Tuhan yang memberikan pohon keselamatan yang baik. Tanggung jawab dari Tuhan yang memberikan segala sesuatu dengan paketnya yang lengkap, bukan paket hemat. Tuhan tidak pernah kasih surga paket hemat, paket yang melimpah. Itu tulisan firman Tuhan. Segala kasih karunia itu melimpah, bukan hemat. Ya, gereja tidak boleh menghemat. Gereja harus melimpah. Ya, itu rumusan firman Tuhan. Nah, kalau sudah melimpah bagaimana? Kita akan memanen. Itu dinamakan nanti yang terakhir tahun depan adalah the harvest of the kingdom. Ya, kita harapkan saudara berkala seperti ini supaya kita lebih masuk, lebih mendalam, dan kita betul-betul praktekkan. Kita akan terkejut sekali. Kenapa? Apa yang kita pikirkan janji Tuhan yang ada dalam hidup kita dan memelihara keluarga, anak cucu kita, kalau kita percaya penuh pada prinsip kerajaan Allah ini, saudara, janji yang Abraham terima, itu akan kita terima. Dunia akan kehilangan segala makanan. Percaya tidak percaya, saudara, anak saudara, turunan saudara tidak akan kekurangan apapun. Kalau engkau hidup seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tapi kalau tidak, ya kamu akan seperti dunia sama. Ya, dalam kegelapan. Oke, ya. Ayat 36 yang terakhir. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Saya sudah berkata demikian. Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yesus pergi menyendiri, pergi bersembunyi, terus tempat terpencil, selalu setelah mengatakan rahasia kerajaan Allah. Nanti dicek. Begitu dia beritakan tentang rahasia kerajaan Allah, selesai dia langsung lari. Kenapa dia lari? Dia bertemu dengan bapaknya. Dia bersekutu dengan bapaknya. Dia menantikan kekuatan kerajaan itu. Ya. Jadi setelah kita ada kelas ini, saudara, kita mulai bulan ini doa fajar itu 2 kali. Kita bukan sok-sokan, bukan. Tapi itu satu kesadaran, dan nanti pada waktu kerajaan Allah itu dibukakan luar biasa. Kita akan punya satu culture surgawi. Apa? Sebelum bekerja, sebelum melakukan apapun, jemaat Tuhan harus berdoa pagi dulu semua, tiap hari. Itu visi ke depan. Setiap hari doa fajar. Sebelum saya melakukan ABC, saya menyembah Tuhan dulu, memuji Dia dulu, baru saya bekerja. Kenapa? Seperti saya memuji Tuhan dalam pekerjaan saya mengagungkan Engkau, kekudusanku, kejujuran, kebenaran Tuhan memimpin aku. Saudara, dimulai dari mana? Orang-orang yang sadar dari kita harus ditanggung dulu. Setelah itu baru yang lain datang. 1, 2, 1, 2 lagi. Sampai kapan? The 7 years. Next 7 years. Kita akan melihat. Jadi ini kurang 1,5 tahun. Kita 7 tahun pertama. Nanti 7 tahun kedua. Nah, saudara, kita melihat apa yang Tuhan display, Tuhan pamerkan pada kita, kuasanya yang luar biasa. Apa yang Tuhan berikan pada kita. Nanti kita akan tes. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Kalau engkau hidup seturut dengan kehendak-Ku, apakah aku akan membuat engkau miskin? Apakah aku buat engkau akan hancur? Tidak. Setiap orang yang ikut Tuhan dengan hati yang luar biasa, dengan sungguh-sungguh mencintai Kristus, saya percaya hidup kita berjalan demi berjalan, Tuhan bangkitkan banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan, itu akan muncul. Bukan hanya pelayanannya, hamba-hambanya yang komit untuk hidup, mempersembahkan kepada Tuhan, itu akan muncul. Dan saya harapkan bukan hamba Tuhan, jemaat Imam Kerajaan itu muncul. Ya. Mari kita berdoa ya, supaya kita mendapatkan kuasa dan Tuhan. Mari kita masuk dalam hati yang menyembah kepada Tuhan. Hanya singkat aja, 1 menit. Saudara perhatikan baik-baik. Apakah selama hidup ini kita benar-benar memperhatikan hati Tuhan?
Ataukah kita selama ini kita bias, kita pergi persimpangan jalan? Kadang-kadang kita bingung. Padahal dengan luar biasa Tuhan membimbing kita. Pelayanan bukan hanya di gereja. Waktu kamu di rumah berbicara dengan istri, berbicara dengan anak, apakah Allah bertahta di sana? Atau saya bertemu dengan klien saya, apakah saya seorang pedagang, seorang dokter, seorang bisnismen? Apakah Tuhan Yesus bertahta di sana? Kita bertanya dalam hati kita, Tuhan pimpin saya. Selama saya melihat ambisi-ambisi saya untuk diri saya, maka saya percaya Tuhan, jebakan-jebakan dan perangan daripada singa yang mengaum dari iblis itu siap menerkam hati kami. Tetapi kami tahu Tuhan, ada suara anak domba yang mati bagi kami, yang mengembik-embik dan menyatakan, aku sudah mati bagi engkau. Maka kita percaya, disitulah kemenangan kita. Suara perangan daripada singa itu tidak akan bisa mengalahkan kelemahan suara daripada anak domba Allah. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin kami. Kami sudah perhatikan dalam nama Tuhan. Amin. Oke, kita masuk dalam, masih ada waktu berapa ya? Ada 20 menit ya. Saudara, kita masuk dalam kerajaan Allah ya. Nah, saudara, kita sudah membahas tadi dengan jelas. Nanti diperdalam sedikit gitu ya. Pastikah kerajaan Allah itu berbuah? Jawabannya apa? Pasti. Kenapa? Karena Kristus sudah ditanam bagi keselamatan saya dan dia menghasilkan buah. Maka bangsa Israel ini yang luar biasa. Saudara baca Alkitab ini harus butuh iman yang melampaui segala mata kita. Bangsa Israel di padang gurun belantara. Tuhan katakan apa? Kamu akan diberikan perintah. Perintah apa? Kamu harus mempersembahkan hasil yang kau tanam pertama kali di tanah perjanjian itu. Hasil persembahan sulung. Tuhan meminta hasil yang belum disentuh oleh siapapun, belum dimanfaatkan oleh siapapun. Tanah yang menghasilkan buah tanah perjanjian itu, susu dan madu yang luar biasa itu adalah dipersembahkan untuk Tuhan. Saya tanya, kalau kita jadi orang Kristen dan ikut pada saat itu, saya percaya tanaman aja nggak ada, padang belantara seperti ini, kapan kita bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik, yang sulung, yang paling indah, yang termewah, yang teragung? Kapan? Saudara, saya tanya, terjadi nggak ini? Bang Israel masuk tanah Anakim terjadi nggak? Terjadi. Berapa tahun? Hampir 50 tahun kemudian, setelah mereka mencaplok kerajaan-kerajaan oleh Yosua. Dan waktu mereka sudah masuk dan menghasilkan pertama kali hasilnya, waktu tanah itu menghasilkan pertama kali untuk mereka pada tahun-tahun pertama itu, mana roti mana dan daging bulu langsung berhenti. Diganti apa? Berkat yang melebihi hebat dari daging dan roti mana. Dan mereka berlimpah luar biasa, dan bukan hanya untuk diri mereka. Nah, ini perhatikan, kenapa buah kerajaan Allah selalu melimpah? Waktu mereka menerima hasil tanah perjanjian, mereka bisa membagikan itu untuk bangsa lain. Ini loh rahasia. Jadi tanah perjanjian itu Tuhan buat berlimpah-limpah, membuat hasilnya. Untuk apa? Bukan untuk dirimu seperti kamu di padang belantara. Bukan. Karena di padang belantara nggak ada bangsa lain yang makan roti mana cuma kamu. Tapi kamu masuk tanah perjanjian, apa yang terjadi? Saudara, fakir miskin, orang-orang yang terlantar yang ada di sekeliling, engkau harus menjamin hidup mereka. Tarik. Kenapa? Karena engkau pernah fakir miskin di padang belantara. Engkau pernah menjadi orang asing seperti Rohingya, tahu? Tahu Rohingya? Pengungsi Islam dari Myanmar. Saudara, siapa yang memberikan teori bahwa bangsa-bangsa harus menerima pengungsi sebagai manusia, tidak peduli agamanya apapun? Cuma Indonesia harus belajar. Pada waktu ada pengungsi yang bukan
dari agama Indonesia, mereka tidak terima. Begitu sama dengan agama mereka terima, itu nggak adil. Tapi kalau orang-orang Amerika, sampai hari ini 50.000 orang dari seluruh dunia, Amerika buka hati dengan lotre, green lottery. Termasuk salah satunya sekretaris kita, go public, itu kan, sampai go internasional, go Amerika. Itu dari mana? Itu kuasa firman Tuhan dengan luar biasa. Mereka mengerti hal ini, mereka kemudian terapkan untuk mereka akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Satu-satunya bangsa yang mempraktekkan ini adalah Amerika dan beberapa negara Eropa. Ya, itu ya. Oke. Tidak ada gereja tidak berbuah. Ya, ada benih pasti ada buah. Berbuah banyak pasti ada benih lagi. Dari manakah benih itu? Dari buah. Betul nggak? Betul ya? Nah, kalau tidak berbuah gimana? Nah, saudara, yang buah kerajaan lain pertama kita sudah belajar. Yang tidak berbuah ditebang oleh Tuhan. Dibuang ke api, dibakar dan habis sisa. Kalau berbuah, saudara akan berlimpah, dipelihara, dan saudara memiliki hidup. Janji-janji Tuhan. Ya, walaupun janji itu bukan berarti saya enak, saya lancar, bukan. Tapi ada satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, pohon itu baik, pasti buahnya baik. Kalau buahnya jelek, buahnya jelek. Ini hukum kesamaan kualitas, hukum kesamaan derajat, hukum kesamaan DNA atau identitas rohani. Setiap orang percaya tidak mungkin tidak berbuah. Kenapa? Karena kematian Kristus yang kita ikut di sana akan menghasilkan hidup yang hidup di dalam Kristus. Itu pasti berbuah. Nah, mungkin tidak berbuah. Bagaimana berbuahnya dan nyatanya apa berbuah? Sudah jelas. Kalau kita perhatikan baik-baik, sudah baca dalam Efesus pasal 2 tentang doktrin keselamatan. Banyak orang tidak tahu. Doktrin keselamatan, waktu dikatakan keselamatan itu anugerah. Selalu ayat-ayat selanjutnya mengatakan engkau diperlengkapi dan dipersiapkan dengan perbuatan yang melimpah buahnya, yaitu perbuatan baik yang dari Tuhan untuk kebaikan nama Tuhan. Jadi orang selamat itu dapat anugerah, dia pasti berbuah limpah. Saudara, seluruh Efesus pasal 2 itu penuh dengan kata-kata limpah, limpah, limpah. Dan yang kedua adalah kasih karunia, kesetiaan, kebaikan, kasih karunia. Itu aja. Bagaimana itu bisa nyata? Berbuatlah untuk sesamamu. Mengasihi Tuhan tidak akan ada nilainya jika kau tidak mengasihi sesamamu. Kegagalan seluruh bangsa Israel dan pemimpin besar orang Farisi dan juga kita semua di sini jika kita jadi pemimpin. Apa kegagalan? Jika kita bisa mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama manusia, kita gagal. Orang Farisi penuh dengan kemunafikan karena itu. Ya, contoh-contoh Tuhan Yesus tentang orang Samaria baik hati itu sangat menusuk hati pemimpin orang Farisi. Kenapa? Karena mereka begitu melindungi hidup mereka. Mereka tidak mau kehilangan nyawa mereka. Mereka tidak mau kehilangan kehidupan mereka. Nah, saudara, kita baru sadar. Oh, berarti saya tidak boleh mempertahankan yang harus dipertahankan. Perasaan kita miskin di hadapan Allah itu adalah kita tahu betul bahwa semua ini bukan milik saya. Jadi saya di hadapan Tuhan apa? Orang yang miskin. Saudara, ada satu kalimat yang membuat saya itu akhirnya berpikir-pikir. Ada seorang wanita, ini sebentar aja, nanya, kamu waktu pacaran dengan saya sebelum jadi suamimu, kamu mengatakan apa? Segala kalanya aku akan berjuang untuk kamu sayang, untuk keluarga kita, gitu ya. Tapi istri mengatakan, kamu betul-betul hanya mencintai aku, hanya memiliki aku betul. Setelah diamini oleh calon suaminya nih, dan dia mengamini hanya engkau milikku, dia jadi miskin. Terus dia tanya suaminya, kenapa kamu miskin? Hanya kamu milikku.